Dewi kembali lagi dan kita terus masih akan berbincang bersama Bapak Antasari Azhar yang sekarang ini masih dalam proses adaptasi kayaknya ya. Terus proses adaptasi karena kembali ke rumah itu ternyata jauh berbeda perasaannya dibandingkan Bapak waktu itu asimilasi, kemudian balik betul. lagi ke lapas, justru sekarang kembalinya ke rumah. Tatanan baju di rak, itu masih ingat nggak Pak tatanannya? Kan biasanya kalau kita itu pasti hafal di mana posisi kaos, celana dan lain sebagainya. Begini, semua kan itu istri saya yang ngatur. Dan perlu diingat bahwa waktu saya dulu dimasalahkan, itu saya masih sempat tinggal di BSD, tidak jauh dari sini. Nah, ternyata istri saya trauma dengan kondisi itu kan. Akhirnya sana dilepas, pindah kemari. Bisa dibayangkan boyong-boyongnya kan? Sehingga posisi pertanyaan tadi juga baju saya juga di mana? Ya, tapi semua itu saya tanya sama istri. Justru ibu yang atur itu semua. Tapi kalau nggak salah kemarin waktu Bapak keluar itu juga meninggalkan banyak sekali baju-baju. Ya, kalau saya dari lapas ke sini, saya ngerti. Karena 80% baju saya tinggal di sana. Saya bagi sama teman-teman di sana. Sehingga saya bawa yang perlu saya pakai 2-3 hari aja sih. Meninggalkan pakaian di lapas untuk teman-teman itu pasti banyak alasan. Bisa jadi alasannya, aduh daripada saya bawa pulang lagi saya teringat-ingat dengan teman-teman saya jadi kangen. Atau mungkin justru daripada saya berat-berat bawa ini pakaian ke rumah gitu. Alasannya kira-kira yang mana yang tepat? 2 alasan tadi kurang tepat. Oh, kurang tepat justru. Ya, alasan saya adalah, biarlah, kan saya sudah sepakat. Kebencian, kejengkelan, termasuk baju yang pernah di dalam saya tinggal di sana semua. Saya tidak mau membawa suasana itu ke rumah. Bukan saya benci sama lapas, bukan. Tetapi saya ingin pulang dalam kondisi ringan beban, saya katakan saya ikhlas. Artinya adalah supaya saya kumpul dengan anak istri cucu di 3 bulan terakhir ini tidak terbawa beban. Termasuk pakaian saya tinggalkan aja sana. Proses ikhlas tuh buat orang beda-beda ya. Ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh waktu singkat. Untuk Bapak sendiri 7 tahun itu cukup nggak Pak? Untuk proses ikhlas nih benar-benar Bapak rasakan? Saya merasakan itu setelah cucu saya lahir. Jadi saya bertekad bahwa saya ingin lihat cucunya sampai ABG paling tidak ya. Terus kedua, saya pulang, nantinya kalau pulang saya ingin ketemu cucu saya. Dengan demikian maka saya harus buang perasaan-perasaan yang dendam apa segala macam. Yang negatif itu semua Bapak. Ya, tapi dengan demikian juga banyak yang salah pemahaman. Saya dendam tidak mau membuka apa kasus saya. Beda. Ini tidak dendam saya, ini adalah supaya saya pulang ringan, kumpul dengan cucu-cucu. Bisa dibayangkan kalau saya tidak buang itu semua, saya akan cucu-cucu dalam kondisi emosional kan. Nah, tetapi setelah saya ketemu, sudah adaptasi, sudah ringan semuanya, tentunya ada hal yang belum selesai kan? Ada hal yang belum tuntas yang Bapak tetap harus lakukan itu? Iya. Harus tetap kita tuntaskan. Ya itu bukan berarti aplikasi daripada rasa dendam, bukan. Ya kan, tapi meluruskan hal yang belum lurus. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang pro, ada yang kontra. Pasti. Bahkan kemarin waktu Bapak pulang, itu juga keluarga dari almarhum Nasaruddin itu justru juga mengunjungi Bapak, betul? Betul nggak? Sebelum saya pulang. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Sebelum dia berdatang ke tempat yang bersangkutan, datang ke tempat saya asimilasi. Dia cerita aja situ. Saya dengar Pak, ini nanti besok pulang katanya. Oh iya, saya bilang. Ya cerita-cerita aja. Nanti kalau pulang Pak, cari kegiatan. Ya, kegiatan nanti apa yang akan Bapak lakukan gitu kan. Ya cerita apa, ringan-ringan aja lah, betul begitu aja. Tidak ada hal-hal. Hubungan memang berjalan baik berarti selama ini hubungan? Setelah 1 tahun, jadi setelah 5 tahunan lah. Setelah 1 tahun saya di dalam lapas, dia sering datang. Nah setelah 5 tahun itu ya tetap baik. Tiap bulan kadang-kadang datang. Awalnya apa yang membuat mereka sering untuk menjenguk Bapak di sana?
Itu dimulai dulu waktu sidang di Selatan, menjelang putusan. Iya. Saya kan di ruang tahanan di pengadilan. Terus ada yang menjaga saya itu bilang, Pak, ada keluarganya korban mau temu Bapak. Oh silakan. Saya tidak ada musuh sama siapa-siapa kok. Tidak usah khawatir, saya bilang gitu. Silakan ketemu saya. Nah, terus saya ketemu, tanya, apa kabar Pak? Sehat? Sehat, saya bilang. Begini Pak, saya tidak percaya Bapak melakukan ini. Kenapa? Saya hadir sidang, tiap sidangan saya hadir. Itu fakta yang mana Bapak terlibat, katanya gitu kan. Iya, iya. Saya bilang, ya sudahlah, saya merasakan itu. Tapi saya yakin kok suatu ketika akan terbuka semuanya. Saya kira-kira 10 bulan, hampir setahun lah saya diusahakan. Dia datang. Pak, saya sudah nih, dia ceritakan lah begini, bagaimana dia dikondisikan oleh pihak-pihak untuk dia berbicara bahwa ini pelakunya Lantasari pada saat itu. Bersama dengan itu juga lawyer saya yang sekarang, Bonyamin Saiman, juga begitu. Karena waktu saya masih di luar, saya tiap sore nonton TV tetangga ya. TV tetangga itu Bonyamin terus mengukakan bahwa ini pelakunya pejabat negara, inisialnya gini-gini terus. Ditanya oleh wartawan TV itu bahwa Anda bicara begini apa buktinya? Iya. Ada SMS kok, gitu kan? Oke. Ada SMS-nya bahwa terdakwa pejabat negara itu mengancam korban. Nah, gitu. Nah, setelah berapa lama dia tagih terus SMS pada orang yang menyuruh dia berbicara itu, sebenarnya nggak ada, nggak pernah dikasih. Akhirnya dia merasa dibohongi. Iya. Akhirnya datang saya ke LP, Oh. datang saya ke lapas, saya mau menebus dosa katanya. Kalau waktu itu saya berbicara seperti itu, sekarang akan saya bantu Bapak semaksimal mungkin. Itu yang terjadi. Berarti sekarang itu sama-sama kayak sedang menunggu, berarti kapan mau kita mulai? Mungkin seperti itu berarti ya? Ya, saya Untuk kira seperti membuka itu. kebenaran ini. Ya, sama seperti pada saat kita ada salah satu acara bersama di media lain, Iya. yang bersangkutan bicara bahwa saya punya rekaman kok, bagaimana pihak-pihak itu kondisikan saya. Saya ngomong pada saat itu, kalau Anda punya rekaman, buka aja di sini biar publik tahu semua. Itu nanti aja, nunggu keberanian Pak Antasari. Loh, Anda yang punya rekaman kok nunggu keberanian saya? Gitu kan. Tapi sampai hari ini, sampai juga komunikasi saya tadi malam pada bersangkutan, kita masih komit bersama-sama ingin membuka ini. Tapi tentunya saya katakan, saya perlu waktu. Sekarang ini saya mau kumpul keluarga dulu, menyesuaikan diri dulu. Ya. Setelah itu nanti ya kita akan jalan. Nah, salah satunya saya katakan entry point sebetulnya untuk membuka ini, saya sudah mulai 2010 kok. Saya sudah laporkan kepada penyidik supaya SMS yang fiktif itu yang dijadikan motif saya sehingga saya jadi berkasus itu dilakukan penyidikan, cari pelakunya. Dari pelakunya bisa kita telusuri terus siapa nanti sampai pada atasnya. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini penyidik tidak lakukan pengusutan. 6 tahun sudah. Nah, mudah-mudahan acara kita ini disaksikan langsung oleh Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian. Tolonglah, Anda tinggal perintahkan jajaran Polda buka usut ini. Wah, saya ikut deg-degan kayaknya ya kalau udah ngomongin soal semua yang akan Bapak nanti entah kapan itu akan terjadi. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewi, Bapak Antasari Azhar.